Sebuah roh putih melayang dan keluar dari gambar. Ternyata dukun ini memanggil roh itu. Di depan wanita yang mempunyai kelebihan melihat roh putih itu melayang di depannya. Namun dia kembali menunduk. Roh putih itu lantas masuk ke tubuh si dukun. Dukun itu pun mulai kerasukan. Sementara itu di tempat lain, dukun santet ini juga mengadakan ritual untuk mencari keberadaan Dr. Cheon dan teman-temannya. Namun roh putih mengetahui mereka sedang diintai dan menyabetkan kipasnya yang membuat anak buah dukun ini terpental. Dukun yang dimasuki roh putih ini melihat mantra dukun santet di depannya. Dukun yang sudah kerasukan itu bertanya, apakah wanita itu melihatnya sewaktu melayang? Wanita itu menjawab iya. Kemudian si dukun mengatakan bahwa dukun santet sangat menginginkan mata wanita ini karena dia bisa melihat hantu dan roh-roh yang bergentayangan. Dukun itu bercerita bahwa dulu kakek Dr. Cheon adalah seorang dukun sakti. Dia dijebak oleh dukun santet yang berniat mengambil kekuatannya. Dukun santet itu menculik salah satu cucunya yang juga adik kandung dari Dr. Cheon. Dukun santet menculiknya dan mengikatnya di sebuah gua. Kakek Dr. Cheon datang untuk menyelamatkannya. Namun saat si kakek membuka ikatan, dukun santet itu mengirimkan teluh pada cucunya yang terikat. Gelang si kakek berbunyi. Tiba-tiba cucunya yang kerasukan menusuknya dengan pisau. Si kakek mengeluarkan jimatnya dan menusukkan pedang sakti ke atas jimat itu. Seketika cahaya keluar, disertai rantai berwarna merah. Rantai itu mengejar roh yang merasuki cucunya, dan rantai itu langsung mengikat kaki si dukun santet, lalu menariknya. Saat akan disegel, dukun santet mampu menahannya dan terjadi adu pedang antara mereka. Kaki dukun santet itu masih terikat rantai di patahan pedang sakti, sedangkan kakek Dr. Cheon menyelamatkan cucunya. Dukun santet mencoba menarik pedang yang tertancap itu, namun tangannya malah kesakitan. Dukun santet coba menghancurkan segel yang membelenggunya, dan akhirnya dia membelah segel itu jadi dua bagian. Dukun santet itu pun berhasil lolos, lalu mengejar kakek yang sedang berlari menyelamatkan cucunya. Naasnya kakek Dr. Cheon terkena lemparan pedang dukun santet. Untung saja segel kakek tadi masih tersisa dan mengurung dukun santet hingga dia tidak bisa keluar dari wilayah itu. Dukun sakti ini berkata jimat yang ada di tangannya tidak bisa dirobek ataupun dibakar. Dia pun membakar jimat dukun santet itu, dan ternyata jimatnya balik asal lagi, guys. Dukun itu lalu menyuruh wanita itu melihat tulisan gaib yang ada di jimat dan membacanya terbalik. Wanita itu bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa membacanya. Dukun sakti ini pun menumpahkan pasir dan menyuruh wanita itu untuk menulis apa yang dilihatnya di jimat itu. Selesai menulis, mantra itu pun dibaca terbalik dan jimat dukun santet itu pun terbakar. Begitupun tangan asisten dukun santet yang coba terus memata-matai mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan next part ya, guys.